Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman, yaitu pengalaman pengembangan diri mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring, yaitu mengikuti program Guru Belajar dan Berbagi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk mengikutinya mudah saja. Yang pertama, kita search di internet, yaitu dengan mengetikkan Guru Belajar. Nah, kita nanti klik yang ini, kemudian kita pilih Guru Belajar, kemudian kita login. Loginnya menggunakan akun SIM PKB. Nah, ini beberapa pelatihan yang telah saya ikuti pada program Guru Belajar dan Berbagi ini. Nah, untuk kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman tentang pelatihan, yaitu pendidikan keterampilan hidup. Pada program Guru Belajar seri pendidikan keterampilan hidup ini, saya mengikuti pada angkatan 1. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengikuti coaching klinik yang diselenggarakan dengan master trainernya, yaitu Ibu Hera. Apa saja yang dipelajari dalam pelatihan Guru Belajar dan Berbagi seri pendidikan keterampilan hidup ini? Ini diantaranya adalah penugasan untuk coaching kliniknya. Saya akan berbagi pengalaman apa saja yang dipelajari pada Guru Belajar seri pendidikan keterampilan hidup. Di antaranya adalah keterampilan hidup itu menggambarkan kemampuan seseorang dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari, termasuk menjalin hubungan sosial, menyelesaikan masalah, mengelola risiko, membuat keputusan, dan bekerja sama dengan orang lain. Pendidikan yang komprehensif itu membutuhkan 3 hal, yaitu keterampilan akademik atau academic skill, sehingga dapat memahami konsep-konsep seperti matematika, sains, dan literasi. Kemudian keterampilan hidup atau livelihood skill, itu keterampilan yang menguasai tugas-tugas praktis untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan yang ketiga adalah keterampilan hidup atau life skill, di mana keterampilan ini adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain, kemudian membuat keputusan yang baik, dan mengatasi tantangan hidup. Nah, jadi pendidikan keterampilan hidup ini adalah pendidikan yang mendukung remaja untuk mengembangkan dan menggunakan berbagai keterampilan yang telah diidentifikasi sebagai hal penting dalam konteks individu mereka. Pendidikan keterampilan hidup ini dapat diimplementasikan dalam program terpisah atau terintegrasi ke dalam program lain, misalnya program pembelajaran fisika. Kemudian untuk memastikan bahwa pendidikan keterampilan hidup ini relevan dengan kehidupan remaja, maka PKH diajarkan dalam konteks permasalahan yang spesifik serta tantangan khusus yang dihadapi remaja dalam kehidupan mereka. Dalam kurikulum ini disebut dengan pengetahuan kritis. Pengetahuan kritis ini terdiri dari tema-tema penting yang perlu diketahui oleh remaja agar keamanan dan kesehatan mereka terjaga saat menjalani masa remaja. Dalam setiap pertemuan, siswa-siswi diajarkan bagaimana mereka dapat menggunakan keterampilan hidup dan pengetahuan tertentu untuk mengendalikan sebuah situasi atau memecahkan masalah umum yang mereka hadapi. Terkadang masalah tersebut bersifat sensitif, tabu, atau kontroversial untuk dibahas, namun jika kita menghindari untuk mengajarkannya kepada remaja, ada kemungkinan mereka dapat membuat keputusan yang buruk dan berdampak negatif bagi diri mereka sendiri dan keluarga. Jadi, perbedaan utama antara pendidikan keterampilan hidup dengan beberapa bentuk pendidikan lainnya adalah di pendidikan keterampilan hidup menuntut guru untuk menggunakan pendekatan partisipatoris dalam pelibatan siswa-siswinya saat proses belajar mengajar. Ada 13 keterampilan hidup yang dipelajari dalam pendidikan keterampilan hidup ini, yaitu mengatur diri sendiri, kreativitas, berpikir kritis, mengambil keputusan, bernegosiasi, bekerja sama, menyelesaikan masalah, berpartisipasi, mengelola stres dan emosi, resilience atau ketahanan, berempati, berkomunikasi, dan menghargai perbedaan.
Mengatur diri sendiri adalah kemampuan untuk memahami dampak potensial dari pikiran dan tindakan seseorang pada diri mereka sendiri dan orang lain, dan mengubahnya jika diperlukan. Kreativitas adalah kemampuan pendekatan terhadap masalah dan tugas dengan cara yang baru dan berbeda. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi secara menyeluruh, termasuk membedakan antara mitos dan fakta, dan mempertimbangkan berbagai pendapat dan perspektif. Mengambil keputusan adalah kemampuan untuk memilih tindakan terbaik dari berbagai kemungkinan dan mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan yang berbeda. Bernegosiasi adalah kemampuan untuk mempertimbangkan kebutuhan dan cara pandang orang yang berbeda untuk mencapai hasil yang terbaik bagi semua orang yang terlibat. Bekerja sama adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Menyelesaikan masalah itu adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan hasil yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Berpartisipasi adalah kesediaan untuk menjadi bagian dari kegiatan tim atau diskusi kelompok. Mengelola stres dan emosi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengelola perasaan dan emosi. Resilient atau ketahanan adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah pengalaman yang sulit. Berempati adalah kemampuan untuk mempertimbangkan kebutuhan dan perasaan orang lain. Berkomunikasi itu adalah kemampuan untuk mengekspresikan ide dan keyakinan seseorang dengan cara yang meyakinkan. Menghargai pendapat adalah kemampuan untuk menghargai perspektif, kepercayaan, ide, dan pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengan kita. Nah, ini adalah modul-modul yang dipelajari dalam pembelajaran secara daring dari pendidikan keterampilan hidup. Modul 1 yaitu mengenal diri sendiri. Yang dibahasnya adalah identitas saya, mengekspresikan perasaan, menjalani pubertas, dan kepercayaan diri terhadap tubuh. Modul 2 membentuk kebiasaan sehat, yaitu ada kebersihan diri, olahraga dan gizi, merokok, alkohol, dan obat-obatan, kemudian internet dan media sosial. Modul 3 yaitu mengembangkan hubungan yang saling menghormati, di antaranya berteman, cinta, kesehatan reproduksi, dan kesehatan seksual. Modul 4 yaitu menciptakan dunia yang lebih baik. Yang dibahas adalah tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, perdamaian dan konflik, kepedulian terhadap lingkungan. Dan modul 5 yaitu melakukan aksi bersama. Yang dibahas adalah mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah, menentukan sasaran dan tujuan, kemudian merencanakan sebuah proyek. Itu pengalaman saya dalam mengikuti kegiatan belajar secara daring yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui program Guru Belajar, seri Pendidikan Keterampilan Hidup. Ayo gabung dalam kegiatan Guru Belajar untuk lebih meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.